صوت يا الله هيا مي الصواريخ. Gila sih, di saat tensi dunia lagi mendidih, AS Israel lawan Iran lagi panas-panasnya, Presiden kita, Prabowo Subianto, justru melakukan langkah berani. Selasa malam, 31 Maret 2026, pukul 19.15 waktu Seoul, Pangkalan Udara Militer Seongnam jadi saksi kedatangan Sang Macan Asia. Dan hari ini, 1 April 2026, atmosfer di Blue House atau Chongwadare pecah. Prabowo disambut dengan upacara penyambutan kenegaraan yang super megah. Bukan cuma soal seremoni, tapi ini soal power moves Indonesia di panggung global. Terus, apa yang paling diomongin netizen Korea dan Indonesia? Pertama, vibe Prabowo. Publik Korea Selatan kaget melihat gestur tegas namun sangat menghormati dari Presiden RI. Di media sosial Korea, banyak yang menyebut Prabowo punya strong leader aura yang jarang mereka lihat. Kedua, momen saat lagu Indonesia Raya berkumandang di jantung Seoul. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang di Timur Tengah, kehadiran Prabowo yang disambut hangat Presiden Korea Selatan menunjukkan kalau Indonesia bukan cuma tamu, tapi mitra strategis yang levelnya sudah sejajar. Tujuan sebenarnya Pak Prabowo bukan sekedar foto-foto ya. Jangan terkecoh sama senyumannya. Prabowo ke Seoul bawa misi berat. Ada 3 agenda utama. Pertama, Defense Partnership, KF-21 Boramae, dan kapal selam. Prabowo ingin memastikan transfer teknologi jet tempur canggih ini jalan terus tanpa hambatan, meski situasi dunia lagi chaos. Indonesia ingin mandiri secara militer. Kedua, ketahanan energi dan pangan. Di tengah ancaman perang Iran-Israel yang bisa mutus jalur minyak, Prabowo melobi Korea buat investasi besar di teknologi energi terbarukan dan hilirisasi industri di Indonesia. Dan yang ketiga, diplomasi penengah. Prabowo memposisikan Indonesia sebagai the honest broker. Di saat negara lain milih kubu, Prabowo menunjukkan Indonesia tetap non-blok tapi aktif menjaga stabilitas kawasan. Selanjutnya, media Korea Selatan ngomongin apa? Media raksasa kayak Chosun Ilbo dan Yonhap lagi ramai bahas soal The Prabowo Effect. Topik utamanya, komitmen pembayaran KF-21 dan posisi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN. Warga Korea Selatan sangat aware kalau tanpa Indonesia, pengaruh ekonomi Korea di Asia Tenggara bisa goyang. Media di sana menyoroti gimana Prabowo bisa tetap dingin dan fokus pada kerjasama ekonomi militer di saat dunia lagi ketakutan bakal ada Perang Dunia III. Mereka menyebutnya sebagai strategi keseimbangan yang berani. Dunia lagi ngeliatin, langkah Prabowo ke Korea Selatan di tengah konflik AS-Iran ini dianggap sebagai sinyal bahwa Asia Tenggara yang dipimpin Indonesia nggak mau ditarik-tarik ke konflik Barat versus Timur Tengah. Analis internasional menyebut ini adalah calculated move. Prabowo ingin bilang ke dunia, apapun konfliknya di sana, pembangunan dan keamanan di Asia tidak boleh berhenti. Washington merespons dengan hati-hati, sementara Beijing memantau ketat. Yang jelas, posisi tawar Indonesia lagi naik drastis. Jadi, kunjungan ini bukan cuma soal kunjungan kenegaraan biasa. Ini adalah penegasan kalau Indonesia adalah pemain besar. Prabowo sukses mencuri perhatian dunia, membuktikan kalau di bawah pemimpinannya, Indonesia nggak cuma nonton sejarah, tapi bikin sejarah. Gimana menurut kalian? Apakah langkah Prabowo di Korea ini bakal bikin Indonesia makin disegani di tengah panasnya konflik global? Tulis di kolom komentar.